warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin wal hadirat, soimin wa soimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas hidayah, taufik, inayah dan maunahnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama hadir di tengah-tengah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditunggu-tunggu, dirindukan kehadirannya oleh kita semuanya. Sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya kita tidak ingin melewati begitu saja Ramadan selesai satu bulan tetapi belum memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala setiap memerintahkan kepada kita suatu perintah, maka perintah itu sesungguhnya untuk kebaikan hamba-hambanya. Ada hikmah di balik perintah-perintah itu. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak memerlukan ibadah ketaatan dari hamba-hambanya. Karena andaikan seluruh makhluk tidak ada yang taat, seluruh makhluk di dunia ini tidak ada yang patuh kepada Allah, tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap menjadi zat yang maha kuasa, tidak terpengaruh dengan disembah atau ditaati oleh hamba-hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih dan sayang, memiliki sifat Rahman dan Rahim, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak jalan kepada hamba-hambanya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang selamat, orang yang sejahtera, orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini kita selalu berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan, dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan kepada kita agar dijadikan sebagai solusi agar kita bisa keluar dari segala macam persoalan-persoalan kehidupan kita. Apakah itu dalam bentuk masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang berat, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, bahkan masalah bangsa dan negara. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ada beberapa tipe manusia. Yang pertama adalah manusia, dia itu punya masalah dan dia tidak sadar kalau dirinya sedang punya masalah. Tipe yang kedua, manusia itu punya masalah, tapi dia pun sadar kalau dirinya sedang punya masalah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara keluarnya dari masalah. Yang ketiga adalah seseorang yang bermasalah. Dia sadar kalau dirinya punya masalah dan dia tahu bagaimana caranya keluar dari masalah. Hadirin wal hadirat, soimin wal soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang pertama, orang itu punya masalah, tapi dia tidak sadar dirinya punya masalah. Oleh karena itu, dia tidak pernah punya niatan, punya keinginan untuk mencari jalan keluar dari masalah. Itulah tipe seperti ini adalah seperti orang-orang gila. Orang gila, dia melakukan apapun juga dia enjoy saja. Dia enjoy, dia seperti ketawa-ketawa sendiri, dia senang-senang. Tidak ada kita pernah melihat misalnya di puskesmas antrian orang-orang gila yang ingin konsultasi ke dokter, ingin berobat, tidak ada. Kenapa? Karena sesungguhnya dia ini punya masalah berat tetapi dia tidak sadar kalau dirinya sedang punya masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang itu punya masalah, dia sadar dirinya punya masalah, tapi dia tidak tahu kalau bagaimana caranya keluar dari masalah. Sehingga dia untuk keluar dari masalah itu, dia bisa menghalalkan segala cara. Ketika datang masalah kepada dia,
dia datang ke diskotik, dia datang ke tempat-tempat hiburan, minum minuman keras dan lain sebagainya dengan alasan supaya lupa dengan masalahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan ada orang yang karena masalahnya berat, ada yang bunuh diri, ada yang minum baygon, ada yang gantung diri dan sebagainya. Padahal itu adalah sesungguhnya bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah-nambah masalah. Dan ini adalah menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Orang ada yang tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah. Punya masalah, dia kemudian melabrak apa-apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang ke dukun dan sebagainya. Hadirin jamaah. Ya, ini malah bukan selesai masalah tapi nambah masalah. Kemudian yang ketiga adalah orang punya masalah. Dia sadar dirinya punya masalah, tapi ia tahu bagaimana caranya keluar dari masalah. Inilah orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puasa ini adalah menjadi solusi untuk keluar dari masalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari segala persoalan-persoalan kehidupannya, dari masalah-masalahnya, akan diberikan solusi sama Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tak disangka-sangka, dari hal-hal, dari berbagai macam rezeki datangnya dari tempat dan juga dari pintu-pintu yang tidak pernah ia bayangkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takwa ini harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyerukan kita juga, wabtagu ilahil wasilah. Kita carilah jalan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan implementasi takwa, dengan beramal soleh, dengan melakukan hal yang baik-baik. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu menolong seseorang ketika seseorang itu meminta pertolongan kepada Allah dengan bertawasul, dengan amal kebaikannya, dengan amal solehnya. Diceritakan ada 3 orang laki-laki melakukan sebuah perjalanan. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan turun hujan yang sangat lebat. Sampai akhirnya ketiga orang ini dia berteduh di sebuah goa. Ketika ketiga orang ini sudah masuk dalam sebuah goa, tiba-tiba ada batu besar jatuh dan pas menutupi pintu gua tersebut. Sampai akhirnya 3 orang ini terkurung dalam gua. Ya udah pengap, udah gelap. Mereka semua itu gak bisa keluar dari gua itu karena pintu guanya tertutup dengan batu besar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ketiga orang ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya masing-masing. Yang pertama yang mengatakan, "Ya Allah, hamba ini punya seorang ibu yang sudah sepuh. Setiap hari hamba penuhi segala kebutuhan ibu hamba, ya Allah. Pagi-pagi hamba menyediakan susu untuk ibu, bahkan sebelum hamba menyediakannya untuk istri dan putra-putri hamba. Ya Allah, andaikan apa yang hamba lakukan suatu perbuatan yang baik menurut Engkau, mohonlah ya Allah, selamatkanlah kami bertiga ini keluar dari goa yang tertutup batu besar ini." Tiba-tiba dengan izin Allah tergeser sedikit batu besar itu. Tetapi belum cukup ketiga orang ini untuk bisa keluar dari goa tersebut. Kemudian orang yang kedua mengatakan, "Ya Allah, suatu ketika hamba telah menolong seorang wanita yang cantik. Karena telah ditolong Allah hamba, maka wanita tersebut merasa memiliki hutang budi kepada hamba, sehingga dia mengajak sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh Engkau ya Allah. Hamba tolak ya Allah ajakannya.
karena hamba merasa takut kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, andaikan apa yang hamba lakukan itu suatu hal yang benar menurut Engkau, tolonglah hamba ya Allah keluar daripada goa yang tertutup dengan batu besar ini. Dengan izin Allah tergeser batu itu, hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi belum cukup ketiga orang itu untuk bisa keluar dari goa tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, bahwa hamba suatu ketika punya karyawan, dan karyawan itu pergi meninggalkan hamba tanpa pamit, tanpa berita, tanpa memberikan alamat, sementara dia belum mengambil hak gajinya bulanannya. Hamba tunggu-tunggu ya Allah sebulan, 2 bulan, setahun, dia belum datang-datang kemana, gak cari-cari, gak ada alamatnya, gak ada kabar beritanya. Sampai akhirnya ya Allah, bahwa gaji dari karyawan hamba itu hamba belikan sepasang lembu, atau ya semacam apa ya, kibas atau kambing gitu ya. Kemudian kambing-kambing itu berkembang biak jadi banyak. Sekian tahun kemudian karyawan hamba itu datang, Assalamualaikum Tuan, masih ingat sama saya Tuan? Oh iya, dari mana aja kamu ini? Saya tunggu-tunggu kamu ini, kemana aja, kemana aja? Kata si karyawan itu, ya Tuan, saya mohon maaf karena suatu hal saya tidak sempat berikan kabar kepada Tuan, dan sekarang saya datang ke sini untuk mengambil gaji saya yang belum saya ambil. Kata tuannya, tuh ambillah itu kambing-kambing yang memenuhi padang pasir itu semua adalah milikmu. Kemudian kata karyawannya, Tuan, saya tidak bercanda, saya hanya ingin mengambil hak saya Tuan. Kata tuannya, itulah adalah hakmu, gajimu yang belum diambil saya belikan sepasang kambing, kemudian sekarang sudah berkembang biak banyak, dan itu semuanya hak kamu. Ya Allah, andaikan apa yang hamba perbuat ini sesuatu pekerjaan yang baik, sesuatu amal soleh yang baik menurut Engkau, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, agar hamba bisa selamat keluar dari goa yang tertutup batu besar ini. Dengan izin Allah terbukalah pintu goa itu, maka selamatlah 3 orang itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah salah satu contoh bahwa amal kebaikan itu menjadi solusi menghadapi apapun masalah kita. Hadirin jamaah, ketakwaan ini adalah merupakan solusi agar kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara, seperti sekarang ini adalah yang masih melanda ada di sekitar kita, COVID-19. Maka sama-sama kita hadapi dengan kita meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak contoh-contoh yang lain bahwa suatu ketika kita tahu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar api sama Raja Namrud, tapi Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan. Bahkan Nabi Ibrahim ada di tengah-tengah gunungan api, tapi beliau merasa sejuk, bahkan seolah-olah ada di taman-taman surga. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Di antaranya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima cobaan, ujian ataupun bencana, musibah yang diberikan melalui Raja Namrud itu, beliau memohon kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, ya api, jadilah kamu itu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada satu persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan ketika kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan merasa pesimis ketika menerima masalah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ketika kita ingin minta pertolongan kepada Allah, kita harus taat dulu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu artinya apa hadirin jamaah? Sebelum kita mohon pertolongan kepada Allah, taati dulu Allah, sembah dulu Allah, jalankan dulu perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah merupakan sebuah solusi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita 1 bulan penuh untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Apakah itu ibadah yang wajib seperti puasa pada siang hari ataupun juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Karena sesungguhnya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu seolah-olah menjadi wajib semuanya hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena seseorang yang menjalankan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka dia akan diberikan balasan seperti menjalankan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan barang siapa orang yang menjalankan ibadah wajib di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya tentu menjadi hamba-hamba yang mampu untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semuanya kelak keluar Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan juga kelak kita keluar Ramadan dosa-dosa kita terampuni seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu. Dan semoga segala masalah-masalah yang kita hadapi Allah Subhanahu wa taala menyelesaikannya. Segala urusan-urusan kita dimudahkan sama Allah. Cita-cita kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan kita dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadhinal jannata ma'al abror. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.